Halo, nama saya Patriatama Sinerga Putra, NIM 0576833746, UPBJJ UT Surakarta. Hari ini saya akan mewawancarai dengan narasumber, yaitu dari Toko Wiji bersama Ibu Wiharjanti. Selamat siang Ibu Wiharjanti. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaannya menjadi mitra praktikum agribisnis Universitas Terbuka. Ya. Bisa diceritakan sedikit mengenai profil usaha toko oleh-oleh Bu Wiji ini? Sudah berapa lama beroperasi dan apa produk unggulannya? Toko oleh-oleh khas Wonogiri Bu Wiji Niko sudah ada sejak 20 tahun yang lalu dan turun-menurun dari orang tua saya sampai saya. Kalau produk unggulannya apa? Produk unggulan di sini keripik pisang. Keripik pisang ini ya. Keripik pisang Aneka rasa. aneka rasa. Ada rasa manis, asin, ini asin sama ini crispy. Crispy. Kalau ini dari warga sekitar atau ini dari warga semua, setoran ya. Berarti dari Dikirim ke sini. kelompok-kelompok warga Ya, sekitar nih. ya. Baik, untuk selanjutnya, dari selama toko ini berdiri, kendala apa yang dialami Ibu Wiharjanti terhadap produk ini? Ya. Kendalanya di kemasan, Mas. Kemasannya itu plastiknya tipis. Tipis plastik biasa ya Bu? Iya. Terus kurang Mudah rapet, sobek, kurang gitu ya. rapet, Kurang rapat, mudah sobek. PIRT-nya juga belum dapat. Legalitasnya Ya, halalnya juga belum didapat juga. belum didaftarkan gitu. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana dengan akses atau keterbacaan lokasi toko oleh-oleh ini Bu? Belum Mas, kita belum mendaftar ke Google Map ya. Gitu, berarti belum ada titik secara pasti gitu? Belum. Kita masih model ketok tular secara pembeli lewat pembeli face to face. Oh begitu ya. Jadi saran dari warga atau keluarga atau kerabat yang hadir di sini ya? Iya. Oh baik. Terima kasih Ibu untuk wawancara singkatnya. Nanti kita lanjut untuk wawancara terhadap pembeli-pembeli di atau customer di Toko Wiji. Terima kasih. Baik, kali ini kita bersama customer dari Toko Wiji. Kita bersama dengan Bapak siapa? Harjanto. Bapak Harjanto. Baik, Bapak, kita akan melakukan pertanyaan untuk kegiatan praktik di Universitas Terbuka. Yaitu pertanyaannya, Bapak sedang berwisata di daerah ini, biasanya berapa anggaran belanja yang disiapkan dan apa pertimbangan utama saat membeli produk oleh-oleh khas desa? Saya kebetulan lagi liburan keluarga ke daerah sini Mas, dan sengaja mampir dari oleh-oleh khas desa yang tidak ada di Semarang. Kebetulan anggaran yang saya siapkan sekitar 400-500 itu masuk. Rasa keripik pisangnya memang enak sekali dan rasanya nendang sekali, autentik desa. Tapi yaitu saya agak ragu mau beli banyak karena plastik tipis, banyak ditutup toples biasa. Saya malas kalau nanti plastiknya bocor atau kartusnya banyak di bagasi mobil sepanjang jalan perjalanan. Terima kasih Bapak. Baik, kali ini kita wawancarai customer yang kedua dengan Ibu siapa? Luciawati. Dan Ibu Luciawati, mohon izin Ibu untuk wawancara sebentar ya. Lalu pertanyaannya, saat masuk di toko ini, apa yang pertama kali Anda lihat dan dari mana Anda mendengar informasi keberadaan toko ini? Saya kesini sedang menghubungi kerabat. Masalah utama bagi saya waktu melihat produk toko ini adalah
tidak adanya label halal, nomor PIRT, bahkan tanggal kadaluarsa saja tidak ditulis. Rasanya memang jualan, tapi sebagai pembeli dari luar kota kami jadi ragu dan takut makanannya ternyata sudah melempem atau basi sebelum sempat kami berikan ke orang rumah. Oh, baik. Baik Bu, terima kasih untuk sedikit wawancaranya. Baik, kali ini kita akan mewawancarai konsumen yang ketiga, yaitu soal hambatan utama dan ketakutan. Lalu di sini dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Riani ya. Baik, mohon maaf waktunya sebentar ya Bu, minta waktunya sebentar untuk wawancara sedikit. Apa hal yang paling mengganggu, membuat frustasi atau hal yang Anda takuti saat membeli oleh-oleh dengan kondisi kemasan yang ada sekarang? Kendala saya kalau bilang tradisional dengan plastik biasanya adalah sekali dibuka tidak bisa ditutup rapat lagi, jadinya cepat melempem dan tidak renyah. Saya mengharapkan ada kemasan yang teratur size Level size ya. dan punya penutup grip. Selain itu, kalau jaraknya jauh seperti saya yang di Jakarta, saya sangat butuh sistem pemesanan online. Jadi kalau rindu rasa keripik pisang desa ini, tinggal pesan dan bisa langsung diantar dengan aman ke rumah. Baik. Baik, kali ini kita akan mewawancarai ke 4 customer dari toko Wiji dengan Bapak siapa? Tatak. Bapak Tatak ya. Baik, Pak Tatak, kita waktunya sebentar untuk wawancara ya. Pada saat masuk ke toko Wiji ini, apa yang pertama kali Anda lihat? Dan dari mana Anda mendengar informasi keberadaan toko ini? Oke, saya jawab. Saya tahu toko ini gara-gara tidak sengaja melintas di pinggir jalan. Terus, soalnya di Google Map posisinya belum terdapat secara akurat. Padahal sekarang di media sosial lagi tren banget oleh-oleh komoditas lokal yang dikemas kekinian. Pas masuk ke toko, penataan barang dan rak masih kurang rapi. Terus kemasan plastik kiloan polos tanpa nama toko, visualnya kurang menurut saya untuk difoto atau dijadikan video. Oh begitu ya Pak. Terima kasih untuk sedikit waktunya. Baik, kita akan wawancara kembali untuk sesi yang kedua, yaitu soal respon pembeli atau respon customer terhadap produk yang baru atau kemasan yang baru. Bagaimana Pak untuk produk baru? Nah, kalau untuk yang kali ini kemasannya diganti pakai kerak pop coklat yang ada di sipoknya, kelihatan rapi dan ringan sekali, kelihatan bersih dan aman, ditumpuk di tas, terlihat aman nyaman di dalam tas travel. Saya masukkan ke bagasi, terlihat aman, dan stiker filenya pakai bahan vinyl. Nah, ini pakai bahan vinyl yang tahan air biar tidak luntur, karena kalau kena air pentasan airan minyak juga. Baik, finish. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu Lucy, kita lanjut dari sesi yang kemarin untuk kemasannya ya Ibu. Kalau yang kemasan seperti ini bagaimana Ibu? Bagus sekali. Perubahan rancangannya di prototipe kemasan baru ini sudah ada kolom khusus untuk tanggal kadaluarsa, jadi konsumen seperti saya merasa tenang. Desain stiker dengan logo oleh kode asli ini juga Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu soal kemasan baru prototipe yang dari saya kembangkan. Bagaimana soal tanggapan Ibu soal kemasan baru ini? Rancangan kemasan standing spot Ya. yang ada di bloknya
ini menjawab kebutuhan saya banget. Ukurannya pas untuk menjawab berpergian dan kedap udara sehingga keripik tidak dapat melempem. Kalau nanti toko Bumika sudah bisa melayani pemesanan online dengan kemasan seaman ini, saya pasti bakal sering order dari Jakarta. Baik. Terima kasih Ibu atas sedikit waktunya. Baik, kita akan melanjutkan wawancara yang tadi terhadap prototipe produk baru kami atau produk baru dari toko Buwiji ini. Kita akan mendengar atau melihat respon dari customer ini ya. Bagaimana untuk pendapatnya soal kemasan baru ini, Pak? Wah, ini berubah drastis. Jadi kekinian banget tampilannya. Apalagi kalau dipadukan dengan paket building keranjang bambu Baik. mini atau yang desa itu loh. Iya. Unsur storytelling desanya dapat banget. Dan estetik kalau masuk di media sosial. Jangan lupa lokasinya segera di tag ya. Apa didaftarkan ke map. Iya. Biar teman-teman saya di Jogja nanti kalau mau ke sini gampang. Baik, terima kasih. infonya. Terima kasih. Baik, kali ini kembali lagi dengan Ibu Wiarjanti. Ini adalah contoh rancangan kemasan yang saya kemas baru, hasil inovasi rebranding yang kami buat. Berdasarkan keluhan kemarin, kami mengganti plastik kiloan biasa menjadi kemasan standing pouch atau seperti ini ya Bu, yang ada klipnya dengan bermerek, dengan toko oleh-oleh Buwiji dan juga label halal, PIRT dan lain sebagainya untuk menunjang legalitasnya. Lalu di sini kita juga menerapkan paket bundling. Jadi pembeli bisa membeli paket bundling ini secara lebih murah dan mendapatkan bonus besek atau tas anyaman bambu ini. Jadi autentik seperti di desa. Begitu. Bagaimana apresiasinya, Bu? Saya sangat bangga, sangat mengapresiasikan produk kami yang tampilannya semakin menarik. Jadi ini bisa menaikkan kelas produk keripik pisang kami ke level yang lebih tinggi. Juga desainnya sangat menarik. Juga akan mengangkat cerita desa kita. Secara teknis kami mohon stiker yang ditampilkan di ini ya, Bu. produk ini, stiker yang pakai bahan plastik sehingga jika kena air tidak luntur dan tahan lama. Oh, seperti plastik vinil gitu ya, Bu? Iya, betul. Baik. Terima kasih ya, Mas. Baik, terima kasih banyak atas masukan dari evaluasi teknisnya. Catatan mengenai perbaikan bahan stiker yang tahan air, ini akan langsung kami masukkan sebagai rekomendasi final dalam laporan praktikum ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan wawancaranya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.